aku Dinda Pranata. Kali ini aku akan menemani kalian dalam segmen ngobrol kebiasaan di gerbang. Kebiasaan apa sih yang mau kita obrolin kali ini? Ini adalah salah satu kebiasaan yang sudah menjarah daging sampai menjadi budaya di Jepang. Jika kita tahu samurai, maka kebiasaan dan budaya ini juga ada dalam pandangan para samurai terdahulu. Kira-kira kebiasaan dan budaya apa sih yang mau kita obrolin? Jangan lupa untuk sediakan cemilan, teh atau kopi kamu supaya kamu bisa menikmati segmen ini dengan santai. Kebiasaan yang mau kita bahas adalah kebiasaan memiliki rasa malu. Loh, rasa malu kok dipelihara? Nggak salah itu. Iya, jadi orang Jepang ini punya satu kebiasaan, yaitu memelihara rasa malu sampai kebiasaan ini menjadi budaya. Istilah untuk budaya itu adalah haji. Budaya malu atau budaya haji adalah kebiasaan yang sudah tertanam sejak masa para samurai dan menjadi jiwa para samurai, yaitu atau kita kenal sebagai istilah Bushido. Memang ada apa dengan budaya malu itu? Dalam sebuah jurnal milik Eiko Ikagami menjelaskan bahwa dalam budaya samurai ada unsur penting yang menjadi akar dari budaya tersebut, yaitu nama, kehormatan, malu atau haji ini, lalu ada bangga dan wajah. Budaya malu ini dalam tradisi samurai terlihat dari prosesi harakiri. Ada yang tahu nggak dengan prosesi harakiri? Jadi harakiri itu merupakan semacam bunuh diri dengan menyobek perut mereka sendiri. Para samurai menyelamatkan harga dirinya dan kehormatan garis keturunannya dengan melakukan proses harakiri ini. Bahkan, budaya samurai yang kompleks ini sudah terbawa secara turun-temurun sampai kehidupan modern. Ini seperti cara mereka untuk melihat budaya sebagai integritas terhadap martabat dan prinsip hidup yang mereka miliki. Apa contoh budaya malu di era modern ini? Salah satu yang paling sering disorot adalah saat politikus di Jepang itu melakukan suatu kesalahan atau terlibat skandal-skandal yang memalukan. Jadi para politikus ini tidak segan untuk mengundurkan diri dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Jepang. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Ken Pauline sekitar tahun 1990-an dalam judul Shame as a Social Sanction in Japan, Shameful Behavior as Perceived by the Voting Public, dengan mengambil voting untuk dua masalah. Pertama, tindakan dari politikus atau pejabat pemerintahan yang mereka anggap memalukan. Kedua, tindakan warga biasa yang mereka anggap memalukan. Dalam sistem voting yang peneliti ini lakukan, voting ini dilakukan dengan mengirim survei dalam rentang waktu akhir tahun 1989 sampai awal Januari 1990 dan mendapatkan jawaban sekitar 1849 responden. Hasil penelitian itu dijabarkan sebagai berikut. Pertama, untuk politikus, hal yang paling memalukan bagi warga Jepang itu ada korupsi dan nepotisme dengan persentase 32,6%, keegoisan pribadi 20,9%, tidak patuh hukum 17,1%, terlibat prostitusi atau tindakan tidak bermoral 17%, dan penyalahgunaan kekuasaan 12,4%. Lalu untuk warga biasa yang dipandang paling memalukan oleh warga Jepang seperti korupsi dan nepotisme 29,6%, tindakan tidak bermoral 22,9%,
ketidakpatuhan norma dan hukum 18,5%, mengganggu kehidupan masyarakat 17,7%, dan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan 11,3%. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan dalam rentang tahun 1990-an ini, maka nggak heran kalau politikus, terutama yang menjabat sebagai politikus, apabila terlihat melakukan skandal atau ketahuan melakukan skandal, tidak butuh waktu lama untuk segera melepaskan jabatannya. Bukan hanya seorang politikus, bahkan seorang kondektur kereta api di Jepang pernah mengundurkan diri karena tidak sengaja membuat kereta terlambat 1 menit. Jadi bisa dikatakan kalau budaya haji ini merupakan sebuah indikator kedisiplinan dan keteraturan mereka dalam menjalani peran-peran mereka, baik itu peran sosial di masyarakat. Mungkin ada kalian yang sudah menjunjung tinggi nilai malu pada tingkat tertentu seperti orang Jepang. Boleh dong sharing di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang budaya di luar Indonesia. Dan jangan lupa kita perlu mengingat kembali dan merefleksikan kembali nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ingat untuk like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video dari channel Senja Hari.